Hi, good morning. How are you today? I hope you are fine. And today we are going to continue our discussion. Last week we talked about biography text, and today we are going to focus on past tense. Past tense is one of the language feature in biography. Jadi ini salah satu ciri kebahasaan teks biografi itu adalah penggunaan past tense. Ya. Kamu akan sering menemukan past tense atau kata kerja bentuk kedua adalah biografi, karena biasanya biografi itu ditulis oleh orang lain, ya. Dan it happened in the past, jadi sudah berlangsung di masa lalu. Nah, ada juga biografi yang berlangsung sekarang, orangnya masih ada, masih hidup. Biasanya itu campuran ada past tense, ada present tense, ya. Nah, contoh gini, penggunaan past tense, ya. Harry was born in Redditch. Harry lahir atau dilahirkan di Redditch. He is the son of Anne. Dia anak dari orang bernama Anne. Ya. She worked in finance. Dia bekerja di bidang keuangan atau finance. Ya. Nah, itu yang dimaksud past tense itu yang kayak gini. Ini past tense. Terus yang kedua adalah ini past tense. Jadi penggunaan bentuk kedua. Terus yang berikutnya, yang ini present tense. Nah, present tense. Jadi menulisnya tidak sembarang, jadi tergantung kapan terjadinya, kan? Itulah yang membedakan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak mempertimbangkan kapan terjadinya, kosakatanya sama, hanya satu. Lahir ya lahir gitu aja. Bekerja ya bekerja. Jadi kapanpun bekerja, kosakatanya tetap sama, bekerja. Kalau bahasa Inggris ini ya, bisa work, bisa works, bisa has work. Nah, kayak gini. Jadi katakanlah dengan subjek yang sama pun bisa dengan she works atau she worked atau she has worked, tergantung kapan terjadinya. Jadi kalau terjadi sekarang, she works, dia sekarang masih bekerja. Kemudian kalau menggunakan bentuk kedua, she worked, dia bekerja tapi di masa itu. Jadi pada zaman itu dia bekerja. Jadi it happened in the past, not happen right now. Okay. Yang pertama, bentuk pertama ini it happened right now, jadi terjadi sekarang. Sekarang dia masih bekerja. Kalau pakai kata kerja bentuk ketiga, she has worked, jadi ada durasi, terjadi di masa lampau sampai sekarang masih. Jadi mulainya misalnya she works since 2018. Dia bekerja sejak tahun 2018. Jadi kan dimulai tahun 2018 sampai sekarang masih. Nah, pakailah yang bentuk ketiga ini. Bentuk ketiganya yang regular tambah id ya. Tambah id ending ini. Nah, itu yang regular. Ada yang tidak regular atau namanya irregular, itu bermacam-macam ya. Ada misalnya pergi itu go, kemudian bentuk keduanya when, bentuk ketiganya has atau have gone. Nah, ini namanya irregular, jadi bermacam-macam. Itulah pentingnya kata kerja ya. Jadi yang membedakan, jadi kalau ingin belajar bahasa Inggris, kamu harus lebih fokus ke kata kerja, karena itulah yang membedakan dengan bahasa Indonesia. Okay? Jadi yang contoh berikutnya, was itu bentuk kedua. Bentuk pertamanya itu is ya. Nah, bentuk ketiganya adalah has been ya. Jadi bentuk ketiga itu kalau tidak diikuti has, diikuti to be. Yang ada to be nya itu nanti bisa diikuti kata kerja, itu berarti pasif ya. Kalau has diikuti kata kerja berarti telah ya. Jadi ini berarti pasif. Was born, dilahirkan. Kalau seandainya ini saya ganti has born, itu apa namanya, telah melahirkan, bukan dilahirkan tapi melahirkan. Itu bentuk ketiga. Nah, berikutnya is. Is sudah ya. Jadi kalau menggunakan is berarti itu terjadi sekarang, it happen right now. Kemudian bentuk keduanya sama, was. Bentuk ketiganya sama, has been.
tergantung subjeknya ya. Kalau subjeknya you have been. Nah, kayak gini. Oke. Nah, yang paling sulit itu kata-kata yang irregular. Nah, irregular itu tidak ada cara lain kecuali dihafalkan. Yang regular gampang karena tinggal nambahin id kayak gini. Work, help, umpama help ya. Umpama help, tinggal nambahin id aja, help. Itu yang regular. Yang irregular kayak gini itu yang perlu dihafalkan. Jadi ada daftarnya, silakan dihafalkan. Oke. Contohnya misalnya sing, menyanyi. Untuk keduanya bukan sing tapi kayak gini, sang. Untuk ketiganya sang ya. Ya, tinggal depannya nanti mau diikuti apa nih? Bisa diikuti to be, misalnya is sang, bisa diikuti has sang. Jadi kalau is sang itu dinyanyikan, kalau has sang telah menyanyi. Jadi bentuk ketiga kayak gitu fungsinya ya, penggunaannya. Yang bentuk kedua, ulangi, digunakan untuk menceritakan atau menyampaikan informasi di waktu lampau. Yang bentuk pertama, golongan pertama ini jika peristiwanya terjadi saat ini. Yang bentuk ketiga ada durasi waktu dari kapan sampai kapan. Ya, itulah yang membedakan dengan bahasa Indonesia. Jadi ketika mau nulis, ngomong, berpikir kapan ini terjadinya. Terjadi sekarang pakai kolom pertama ini, bentuk pertama, walks, go, is, sing, dan seterusnya. Terjadi di masa lalu atau sudah terjadi, sekarang tidak ya, it happened in the past but not right now. Pakai yang bentuk kedua atau past tense namanya, ini istilah lainnya adalah past tense. Kemudian yang bentuk ketiga atau participle ya, atau digunakan untuk kalimat yang perfect tense, itu ada durasi waktunya, kapan sampai kapan gitu. I think that's all my explanation about using past tense, especially in bio